Iklan masyarakat, stigma negatif masyarakat terhadap games. Oleh saya sendiri, Ananda Alip Janwar. Alasan saya mengiklankan hal ini karena masih banyaknya stigma atau pemikiran di kalangan masyarakat yang perlu diluruskan terkait peluang bekerja di industri games, seperti berikut ini. Karena hal itu, bakat dan minat seorang anak menjadi terbatas dan terpaksa mengikuti keinginan orang tuanya, sehingga apa yang dilakukan menjadi tidak efektif, dan justru sebaliknya, karena paksaan dan tuntutan itulah seorang anak menjadi malas, karena tidak sesuai dengan apa yang mereka impikan. Padahal, peluang industri games terutama di Indonesia sangatlah besar. Contohnya, menjadi seorang konten kreator maupun menjadi pemain profesional dalam salah satu games pada e-sport tertentu yang tentunya membutuhkan effort dan support dari orang tua. Kemudian, apa itu e-sport? E-sport atau electronic sports merupakan jenis olahraga berbasis peralatan elektronik seperti PC, handphone, PlayStation maupun Xbox. Di Indonesia, terdapat banyak sekali perusahaan e-sport yang siap merekrut pemain games berbakat di bidang gamesnya masing-masing. Berikut ini adalah 6 perusahaan e-sport terbesar yang ada di Indonesia. E-sport yang sudah memenuhi regulasi tentunya akan langsung bergabung ke dalam IESPA. IESPA atau Indonesia E-Sport Associations. Yeps, pemerintah Indonesia sudah mendukung penuh industri e-sport di Indonesia karena terus memberikan hasil yang positif, terutama untuk negara Indonesia. Dan berikut beberapa penjelasan tentang e-sport yang bisa teman-teman sekalian baca. Berbicara hasil yang positif atau prestasi e-sport Indonesia, berikut saya sajikan beberapa cuplikan video tentang e-sport Indonesia yang telah mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. I'm a survivor. I'm not gonna give up. I'm not gonna stop. I'm gonna work harder. I'm a survivor. I'm not gonna give up. I'm not gonna stop. I'm gonna work harder. I'm a survivor. I'm gonna make it. I will survive. Keep on surviving. 2019 disebut-sebut sebagai tahun kejayaan e-sport Indonesia karena berhasil menjadi juara dunia di 4 jenis games berbeda, yaitu juara dunia Mobile Legends yang dimenangkan oleh EVOS Esports, kemudian menjadi juara dunia Free Fire yang juga dimenangkan oleh EVOS Esports, dan menjadi juara dunia PUBG Mobile yang dimenangkan oleh Bigetron Esports, serta menjadi juara dunia Point Blank dimenangkan oleh Rex Regum Keon atau tim RRQ, dan menjadi runner-up dunia Game PES yang dimenangkan oleh tim Geos Esports, dan masih banyak lagi prestasi e-sport Indonesia yang lainnya. Masuknya cabang games atau e-sport ke dalam SEA Games dan Pekan Olahraga Nasional atau PON, Kemendikbudristek memperbolehkan cabang e-sport menjadi materi pelajaran di sekolah atau menjadi ekstrakurikuler. Hal ini tentunya dapat meyakinkan orang tua, menghilangkan stigma atau pemikiran negatif tentang games, memperbanyak lapangan pekerjaan, dan bisa menjadi salah satu cita-cita bagi anak remaja maupun dewasa, baik laki-laki maupun perempuan. Semoga dengan adanya iklan masyarakat yang saya sampaikan ini membuka pintu hati dan pemikiran masyarakat, dan tentunya para orang tua untuk lebih memperhatikan bakat dan minat anaknya masing-masing, dan tidak lagi membebani anak-anaknya dengan memaksakan kehendak dan menuntut cita-cita demi sebuah kebanggaan orang tua semata, dengan menyampingkan kebahagiaan anaknya. Pesan saya, jadilah orang yang bijaksana, bukan orang baik. Karena apa yang menurut kita baik, belum tentu baik untuk orang lain. Sementara, apabila kita bijaksana, kita akan berlaku adil kepada semua orang. Ikut bahagia melihat orang lain bahagia, apalagi melihat anak kita sukses dengan jalannya sendiri. Saya Ananda Alip Janmar, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jayalah e-sport Indonesia.